Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Rahasia Blogger Channel. Pada video kali ini saya mau ngasih materi tentang cara perhitungan ini aja ya, penghasilan dari Google AdSense. Intinya sih gimana caranya teman-teman ngejar visitor dan page view agar bisa gajian setiap bulan. Karena kan untuk gajian AdSense setiap bulan minimal itu saldo harus 1.300.000 ya. Jadi dengan video ini saya harapkan teman-teman punya bayangan gitu mau ngejar berapa page view per harinya biar bisa gajian rutin setiap bulan ya. Tapi sebelum masuk ke materi jangan lupa ya di subscribe dulu channel ini. Udah oke ya. Kalau udah kita langsung aja masuk ke materi. Ini begini, banyak orang-orang yang pengen buru-buru daftar AdSense, setelah didaftar dia nggak tahu mau ngapain karena saldonya cuma setiap hari nyebutnya cuma 0, 200, 500 perak begitu aja tanpa bertambah-tambah gitu. Dia setiap hari ngecekin saldonya mulu, setiap waktu ngecekin saldo, dia nggak bertambah-tambah karena emang visitornya sedikit. Nah itu kesalahannya ya, bukannya kesalahan sih, mungkin masih berproses, cuma karena apa ya, karena terlalu fokus ngejar earning dia lupa caranya ngedapetin earnings itu gimana ya kan. Ya tentunya dengan memperbanyak klik, memperbesar CPC dan memperbanyak visitor sih, intinya sih itu ya. Akhirnya banyak juga tuh yang frustasi karena pendapatannya segitu-segitu aja, klik pakai VPN lah atau sebagainya, dan ujung-ujungnya akunnya bisa dibanet. Nah gitu aja sih sebenarnya siklus blogger, paling setahun 2 tahun nyerah, setahun 2 tahun nyerah, ganti lagi blogger baru masuk. Emang begitu-begitu aja dari dulu ritmenya ya. Itu tadi sekilas. Sekarang gini, misalnya teman-teman udah punya akun AdSense nih ya, dapat page view sehari 1000. Page view itu halaman ya, jadi halaman yang dibuka orang di blog kita gitu. Misalnya kita dapat 1000 halaman setiap harinya ya. CTR atau RKT, click through rate ya, rasio klik tayang. Jadi dari 1000 halaman ini ada berapa persen yang ngeklik, misalnya anggap aja 3% ya. Biasanya sih umumnya antara 1 sampai 5%. Cuma kalau udah di atas 3% sebenarnya udah bagus. Kalau rata-rata ya antara 1 sampai 2% udah standar lah segitu. Ini saya kasih buffer di 3% aja ya. Anggap aja di 3%. CPC atau BPK biaya sekali ngeklik itu 500. Rata-rata CPC untuk blog Indonesia itu antara 200 perak sampai 2000 lah, bisa juga lebih sih, tergantung niche, tergantung apa iklan yang diklik oleh si pengguna kita, macam-macam. Cuma rata-rata ya kalau ngarepin CPC Indonesia nggak bagus-bagus amat ya, beda sama blog-blog bule yang sekali klik bisa 5.000, 7.000 perak gitu, atau bahkan sampai ratusan ribu juga ada. Nah saya ngasih contoh, umpamanya teman-teman punya blog bahasa Indonesia ya, jadi PC 500 ini udah sedang lah, biasa aja gitu, nggak dibilang jelek amat, nggak dibilang bagus amat ya, standar lah ya 500. Nah jadi perhitungannya begini, 1000 penayangan dikali 3%, jadi 3% dari 1000 itu ada 30. Teman-teman dalam sehari dapat 30 klik ini, lalu 30 klik ini dikali CPC nya, biaya per kliknya 500, itu jadi cuma 15.000 sehari dengan page view penayangan halaman yang segini nih sehari nih, bukan iklan yang banyak, iklan yang tayang ya, tapi halaman yang dibuka ya nih tuh. Jadi teman-teman cuma dapat 15.000 sehari, kalau dikali 30 hari hasilnya cuma dapat 450.000 satu bulan. Itu paham ya, apalagi yang page view nya cuma 100 atau 20, 50, ya bisa dibayangkan lah cuma berapa gitu dapetnya. Bahkan nggak banyak lah yang earningnya sehari di bawah 1.000, 500 perak sehari. Banyak karena itu terlalu fokus sama penghasilan, cuma lupa cara ngedapetin penghasilannya itu bagaimana. Dia lupa ningkatin visitor, namanya malas ngupdate lah, atau ya terlalu terpesona sama AdSense ya mungkin, atau terbuai dengan screenshot master yang udah hasilnya puluhan juta gitu. Padahal dulu juga master kan berproses dari page view nya 0 juga sama ya kan. Mereka cari cara, mereka gali potensi terus, mereka berkembang terus ya,
cari info sana sini, belajar sana sini, hingga akhirnya dia punya formula tersendiri buat ningkatin penghasilan di AdSense ini gitu. Oke, ini tadi udah ya. Jadi dari 1000 penayangan kurang lebih teman-teman bisa dapat 450.000 ya sebulan, 15.000 dengan catatan RKT stabil di 3%. Kalau 2% berarti cuma 10.000 ya. Nah ini sih gambaran kasar aja ya, cuma ini aja gambaran secara umum, bisa lebih bisa kurang ya, anggaplah segitu ya. Jadi kalau teman-teman pengen gajian tiap bulan ya kan harus dapat 1.300.000 minimal, maka 450.000 ini paling nggak harus 3 kali lipatnya. Pack view masih 3.000, anggap CTR masih di 3% juga ya, CPC nya 500, berarti total dapat klik per hari 90 dikali 500 perak 45.000 kali 30 hari 1.350 bisa gajian. Atau kalau mau gampangnya nggak usah pakai hitung-hitungan gini deh teman-teman, ini aja lihat penghasilannya sehari pokoknya 45.000 aja minimal, itu baru bisa gajian ya. Jadi kurang lebihnya gitu dengan blog bahasa Indonesia. Kalau teman-teman mau gajian pack view nya kurang lebih mesti 3.000, nggak mesti sih, maksudnya ya ini kan cuma contoh ya, diangkat 3.000. Beberapa blog CPC nya lebih dari ini. Banyak juga yang cuma penayangannya sedikit nih, penayangan halamannya sedikit, misalnya 500, tapi CTR dia gede, kan itu bisa ngedongkrak juga ya, dan CPC nya gede juga. Misalnya tergantung niche teknologi biasanya gede-gede tuh, tentang keuangan juga gede. Misalnya CPC nya 1.000 ya atau 1.500 kan lumayan. Anggap begini nih, rumusnya sebegini, CPC nya 1.000. Kalau 1.000 berarti berapa tuh ya, 1.000 3% 30 kali 1.000 berapa, 30.000 kan lumayan. 30.000 kali 30 hari ya 900.000 ya kalau 30 ya, tapi nggak jauh, bisa 2 kali lipat ya kan. Makanya kuncinya tuh di AdSense, satu naikin pack view dan tingkatin CPC atau BPK. Kalau ini sih buat Indonesia agak susah juga ya, karena emang pengiklannya kurang, entah kurang banyak atau bitnya kurang berani atau gimana ya. Tapi sepengalaman saya sih blog-blog Indonesia di CPC udah 500 sampai 1.000 udah lumayan lah, nggak jelek-jelek banget gitu ya. Berarti kuncinya teman-teman genjot di pack view nya. Cara genjot pack view gimana, kurang lebih misalnya di setiap artikel teman-teman selipin tuh baca juga artikel terkait atau yang model-model seperti itu. Jadi kalau relevan nanti pembaca suka, pembaca bakal buka halaman yang lain lagi, tuh rata-rata sih misalnya ini udah saya jalanin ya, pack view 1.000 ini bisa didapat dari 700 user lah, 700 atau 800 pengguna. Jadi ya kurang lebihnya satu pengguna buka 1,5 halaman gitu ya. Mungkin udah jelas ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya blog pack view nya 1.000 kurang lebih, ini gambaran kasar aja, sehari bisa dapat 15.000, sebulan dapat 450.000, ini kurang lebih ya, dengan catatan CTR 3%, CPC stabil di 500 rata-rata ya. Kalau mau gajian mesti ditingkatin ke pack view nya 3.000. Kalau 3.000 berarti mesti dapetin ya 2.000 lah, 2.000 sampai 2.500 visitor per hari. Nah ini mesti teman-teman kejar nih target yang ini ya. Ini dengan mengandalkan satu blog. Atau biar bisa sampai baper 1.300.000 ini, teman-teman bisa akali dengan ternak banyak blog ya. Jadi misalnya punya blog yang pack view 1.000 dikali 3 juga udah bisa gajian. Jadi dengan 3 blog bisa gajian tiap bulannya gitu. Cuma kan waktunya susah ya pasti, maksudnya apa, waktunya akan lebih banyak terbuang itu, fokus teman-teman buat nulis 3 blog itu. Makanya banyak dari orang-orang yang udah berpenghasilan gini, dia artikel tuh nggak nulis sendiri tapi beli, karena blogging ini udah jadi bisnis begitu. Oke, itu aja ya sekilas mengenai perhitungan AdSense. Sebenarnya ada juga yang istilahnya RPM apa dan sebagainya ya, tapi saya nggak terlalu peduli. Ini doang sih, ini kuncinya nih kalau menurut saya ya. Ini aja udah pantengin nih. AdSense udah otomatis kok, misalnya per 1.000 tayang berapa PPN, PPS apa sebagainya,
nggak usah dipusingin, AdSense tuh udah ngitung, bisa dilihat di dashboardnya sendiri ya. Nah gitu aja, kalau yang belum subscribe bisa di subscribe. Nanti kita lanjut di materi-materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.